warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran Alhamdulillah yang berbahagia ini Ending Rajamin ada di Padang ya, ada di Padang. Dan alhamdulillah juga kedatangan guru kita India, Ustaz Al-Fisan, Muhammad Al-Fisan, yang selama ini selalu membantu menyebarkan dakwah untuk mengajak umat hijrah dari perbankan Nabawi ke bangsa ini. Alhamdulillah hari ini beliau hadir dan bersama juga pimpinan dari BNI Syariah Pak Ahmad ya. Kita ketemu ya, dan kesempatan yang baik ini sahabat MBK kita ingin mendengarkan nasihat dan masukan beliau sampai sejauh mana melihat perkembangan bank syariah nanti wabil khusus di Kota Padang. Yuk kita sapa Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Ya. Ustaz, kesempatan yang baik ini saya dapat satu kehormatan yang untuk hadir ya. Saya baru hadir di sini. Nah, saya kepingin ini, dan kebetulan akhir-akhir ini perkembangan bank syariah justru dihebohkan dengan sebentar lagi akan merger 3 bank syariah BUMN, yaitu BNI Syariah, BRI dan BSF. Itu jadi satu. Nah, rencananya itu nanti Februari 2021. Nah, saya ingin dapatkan selama ini kami sangat berterima kasih, dan saya tahu persis satu di Kota Padang ini banyak menyuarakan untuk mengajak umat hijrah dari perbankan ke syariah. Nah, saya ingin dapatkan Kota Padang yang saya sudah dengar juga Bang Negeri mau mengkonversi bank syariah. Bagaimana tanggapan itu mendengar informasi seperti itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, Pak Abu Muhammad, Pak Duyono, ahlan wa sahlan. Selamat datang di Kota Padang. Ya, saya tidak tahu ini udah yang keberapa kali. Ya, udah puluhan kali. Tapi kita ketemu yang persis yang agak lama di sini ya. Jadi yang pertama, awalnya yang lama banget, tapi jam 12 malam ada ikut banget itu. Dan saya sekali di sini. Walhasil apa yang Bapak katakan tadi, bahwa keberadaan bank syariah itu sangat kita sokong ya, walaupun masih banyak catatan-catatan yang harus dibenahi, khususnya di BNI Syariah. Kami di Yayasan Darul Iman sudah, kalau tidak salah, semenjak tahun 2010 atau 2009 setelah gempa. 2009? Ya, itu kita semua rekening yayasan sekarang ini untuk di BNI Syariah itu ada 20 Pak. Masya Allah. Semuanya, jadi setiap proyek-proyek ya kita buat, misalkan zakat, dakwah, apalagi sosial, surau TV dan seterusnya, untuk memudahkan kita untuk memanage keuangan sehingga orang pun mentransfernya mudah. Pertama saya melihat dari pembicaraan kita sebelumnya, adanya usaha secara real di BNI Syariah ini menunjukkan bahwa ada etikat baiknya di BNI Syariah untuk lebih mendekat kepada syariah. Antara konven dengan syariah itu beda-beda tipis memang. Beda-beda tipis. Perbedaan yang saya pahami adalah di sistem. Ada yang namanya sistem konven, ada yang sistem syariah.
Namun perlu kita pahami juga pemahaman masyarakat di dalam masalah syariahnya. Masyarakat memahami syariah itu kalau seandainya keuntungan untuk bank itu sedikit. Itu pahaman dia. Sehingga mereka mengatakan katanya syariah, tapi besar juga dia ngambil. Lebih baik saya pergi ke konven, dia ngambilnya sedikit. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Walaupun dia 1 rupiah dari jumlah total yang besar, tapi itu adalah riba, haram. Walaupun kita ngasihkan banyak, tapi sistemnya adalah halal, syariah, di situ keberkahan. Ya. Ini harus sampai gitu. Ini harus sampai. Adapun yang saya pahami, ketika bank mengambil keuntungan, melihat kepada nilai suku bunga misalkan, ya, untuk memudahkan, itu suatu hal yang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak dia itu analisis dan dia mau dapat keuntungan berapa, ya. Nah, akan tetapi yang terpenting adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, kendala yang ada sekarang ini mungkin Bapak dari pusat, khususnya di daerah-daerah, bagaimana marketing yang ada di daerah betul-betul solid dan paham akan sistem syariah. Saya ngobrol juga dengan kawan-kawan yang mereka mau bergerak dalam pembangunan, Pak, yakni perumahan. Nah, saya katakan bahwa kan sekarang ini ada namanya gerakan anti riba. Bagus. Kalau misalkan memang bank syariah bisa betul-betul tidak ada riba, kan gitu ya? Kenapa tidak kita harus bekerjasama dengan mereka? Nah, bagaimana sistemnya? Ini yang perlu ada tarik ulur, ya. Bagaimana bank syariah itu betul-betul bisa menangkap peluang-peluang tersebut, ya. Nah, jadi saya juga ini kita lagi ada buat koperasi syariah Minangkabau, ya. Saya diminta sebagai konsultan, sebagai pengawas Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, saya mengatakan saya mau pengen betul-betul syariah. Kalau nggak syariah, saya keluar. Wah, itu mantap. Kenapa? Ya, kita tidak melegalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Maka oleh karena itu mungkin Pak Rahmat sebagai manajer di sini, ya, kita pengen memang betul-betul adalah mengajak masyarakat lebih baik dan tentu lebih dipahamkan apa itu riba, apa itu jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, seperti jual mobil tadi Bapak katakan, tidak aneh sekarang kalau seandainya ada mobil yang dijual oleh BNI Syariah. Nah, begitu juga dengan rumah, begitu juga dengan tanah dan yang lainnya, ya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan dengan terjadinya perubahan dinamika dia ada di bank syariah, khususnya BNI Syariah, ya, ini membuka peluang besar dari bank-bank syariah yang ada. Memang selama ini, ya, pemahaman saya bahwa bank BNI Syariah yang lebih fleksibel di dalam masalah melakukan transaksi dan bisa mengatur, gitu, ya. Karena saya pernah dapat keluhan dari seorang nasabah di bank syariah tertentu, ya, tidak di BNI, ya. Adanya penalti, dia mau melunasi, kena penaltinya berapa, Pak? 300 juta. Dia mau menutup ini, ya. Nah, ini kan orang mau selesaikan malah nah, ini tentu mudah-mudahan
Bapak menjelang pensiun ini bisa membentuk generasi yang ada di pusat ya. Dan kalau memang tadi Bapak bisa bikin konsultan, ya konsultan independen, tapi memang selalu menggiring transaksi-transaksi yang ada di BNI Syariah. Adapun untuk mereka apa namanya tadi 3 bank yang akan digabungkan, ya itu adalah sebuah kebijakan mungkin dari pemerintah. Tapi kita pengen bagaimana betul-betul bank syariah ini betul-betul syariah. Sehingga umat tidak ragu lagi. Ya, tidak ragu. Saya yakin kaum muslimin yang ada 85% penduduk Indonesia. Kalau semuanya masuk ke bank syariah, luar biasa. Ya. Kekuatan besar kan? Kekuatan besar. Nah, kemudian yang memanfaatkan dana bank syariah itu siapa? Itu. Biasanya jarang juga orang muslim gitu loh. Orang muslim juga makanya Pak itu kita harus memberikan knowledge kepada masyarakat bagaimana terutama adalah para pelaku bisnis ya. Saya memang dulu waktu tahun 2010 kalau nggak salah saya ketemu dengan seorang yang bergerak di developer. Saya ajak dia untuk ke bank syariah. Dia bilang sama aja bank syariah dengan bank konven. Lebih mudah malahan urusan di bank konven daripada bank syariah. Ya. Nah, ini bagaimana istilahnya yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Ya. Mudahkan, jangan dipersulit. Berikan harapan, ya, kabar gembira, jangan kabar penakut. Jadi orang lari. Ya, mudah-mudahan ini Pak Rahmat ya. Ya, mudah-mudahan ini lebih bagus lagi ke depan, ya. Dan kami juga insya Allah tidak segan-segan Pak kalau ada hal-hal yang bisa kita berikan support atau teguran nanti insya Allah kami juga akan mohon diterima gitu loh. Saya kadang-kadang ada orang gini Pak, saya mau pergi berhubungan dengan BNI Syariah, kok susah banget, betul sih, sudah saya bilang datang ke sini. Nanti saya minta Pak Rahmat datang ke kantor saya. Karena harapannya seperti itu. Ya Alhamdulillah kawan-kawan di BNI, Masya Allah, ya datang ke kantor Pak untuk menyelesaikan semuanya, Alhamdulillah. Nah, dan kita memang semua apa yang Bapak idekan dulu bahwa SPP anak-anak itu dengan nomor rekening masing-masing. Jadi bukan pakai virtual. Enggak, belum pakai virtual kita. Tapi masih manual, yakni masing-masing anak punya rekening di BNI Syariah. Itu mudahkan banget itu. Itu mudahkan. Jadi auto debit. Pakai cash management juga kan? Transaksi itu Anda bisa lihat di kantor Anda. Oh iya, belum. Itu kalau itu Pak rekomendasi deh ya. Iya, ya, kami masih Pak. Kalau kami masih masih pergi ke Bu Rini. Bu Rini tolong di print. Nah ini. Ya. Jadi nanti di kantor antum nggak usah bergerak apapun, lihat siapa yang belum bayar itu bisa. Baik, tinggal fasilitasnya aja Pak. Ini Masya Allah. Jadi tadi yang Antum sampaikan mengatakan Bank Konven sama Bank Syariah itu memang bukan orang biasa yang ngomong. Itu karakternya sama seperti Antum mungkin dapat informasi. Jatuh penalti gitu ya. Nah ini anak datang juga mampir ke sini. Itu kemarin waktu seminar sama Ustaz Irwandi juga. Itu yang diucapkan. Dan harapan ini karena bahasa pengantar yang disampaikan oleh teman-teman. Ini dia masih kadang-kadang masih menggunakan bahasa yang selama ini tadi yang saya beritahu bahwa di Bank Syariah dapat kelompok. Pertama orang yang betul militan itu yang takut dengan azab Allah. Yang kedua ada yang dapat SK, yang ketiga cari jabatan, yang ini yang baru masuk kerja itu baru lulus. Yang ketemu di masyarakat yang kelompok 2, 3, 4. Jadi kadang-kadang nggak sadar dia muncul di bahasa itu tadi. Betul. Padahal di Bank Syariah itu tidak mungkin ada penalti. Justru ketika kita melunasi itu mereka dapat diskon kan. Jadi saya dari 2016 3 tahun itu Pak
kelulusan itu kan. Ya, ya, ya. Untuk bahasa itu tadi. Ya, 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 ya. Yang itu memang muncul. Ya, Jadi ya, ya. tidak disalahkan. Itu memang muncul dan itu yang ditangkap oleh masyarakat. Ya, ya, ya. Jadi saya terima kasih banget. Sama-sama, Pak. Yang antum sampaikan itu memang ada di lapangan. Ya. Makanya di kesempatan yang baik ini kami ingin dapat nasihat dari antum agar betul-betul kami ketika ketemu dengan masyarakat itu yakin. Ya, ya. Apalagi ini ada Pak Rahmat yang dia manajer di sini membanyahi bawahannya yang ketemu dengan masyarakat. Jadi kadang-kadang nggak ketemu dapat laporan aja. Ya, ya, ya. Nah harapan kita bisa memberikan. Betul, Pak. Jadi mungkin memang sering terjun di masyarakat, ya, menanyakan dan permasalahan sebenarnya kalau untuk marketing saya lihat, ya walaupun saya tidak marketing, Pak, tapi feeling marketing saya muncul dia. Harusnya itu jiwa-jiwa kita. Iya, kan? iya. Karena kita orang lembaga jasa ini, Ya. jadi butuh. Dan kami selalu butuh nasihat dari para ustadz karena dialah yang menceritakan, mempelajari tentang syariah. Kalau kami ini sebenarnya mengimplementasi. Ya, ya. Nah, ketika dapat sumbernya bagus, pasti implementasinya bagus. Ya, Gitu. Apalagi diawali untuk ngajarin kita itu bahasa Arab. Jangan sampai praktisi bank syariah gak bisa bahasa Arab. Gitu. Karena kan produknya itu bahasa Arab semua kan? Iya, 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 Dan iya. itu harus terjemahkan ke bahasa Indonesia. Iya, iya, iya. Seperti apa. Ya. Nah, di penghujung ini kira-kira apa yang kira-kira kritik dari kami untuk kami, Ya. apa yang harus kami perbuat untuk masa yang akan datang. Ya. Yang pertama, Pak, ya kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya. Dan ini adalah wasiat orang-orang terdahulu dan belakangan. Yang kedua adalah siap untuk membenahi diri, membuka diri, dan siap untuk menerima saran-saran. Terutama adalah saran bagaimana bank ini betul-betul bisa kita mendekatkan dia kepada syariat. Ini aja, Pak. Karena ya mungkin ada di antara sebagian pegawai atau pejabat yang kadang-kadang nggak mau dikritisi gitu, Pak. Nah, ini kita berikan saran misalkan atau apa. Ya minimal itu perlu ada peningkatan, insya Allah Ta'ala. Saya yakin selama kita mendekatkan diri kepada betul-betul menjalankan syariat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Nah, takwa kita kepada Allah yaitu bagaimana kita betul-betul menjalankan sesuai dengan syariat. Itu, Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Pak. Pak, ya. Ustaz, ya tadi saya sudah mendengarkan kritik antum, salah satunya pejabat yang tidak boleh kritik. Kebetulan sambil kita ini ada pejabat juga. Karena dia di sini ada juga pejabat kita ingin dapat juga sahabat MTK bagaimana pejabat yang ada di Bank Syariah menyikapi apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Kita dengarkan Pak Rahmat. Terima kasih atas waktunya Pak Biono. Di alhamdulillah kami di BNI Syariah Padang ini memiliki banyak pegawai yang memang karena kita adalah lembaga jasa, banyak pegawai-pegawai yang memang secara kapasitas di awal memang belum memiliki basic ke ekonomi syariah. Namun kita memang sudah ada pelatihan untuk masuk ke bank syariah, itu ada 1 bulan namanya pelatihan syariah BDPS, sehingga insya Allah ke depan mereka akan memiliki landasan yang baik dalam mengimplementasikan keuangan syariah. Tapi bagaimanapun itu, karena zamannya juga manusia itu mungkin ada silap dan salahnya, mungkin dalam menjelaskan kepada masyarakat ada sesuatu yang kurang pas. Di sini kami sebagai manajemen tetap berusaha setiap minggu, setiap bulan kami adakan pelatihan secara langsung maupun secara mendatangkan ustadz untuk lebih mengenalkan anak-anak syariah yang bisa diterima oleh masyarakat. Karena harapan kami bank syariah itu memang menjadi pilihan pertama yang masyarakat, sehingga masa sih di
negeri yang 85% Muslim, sementara bank syariahnya hanya 6%. Nah, ini tantangan 6,18%. Nah, ini tantangan bagi kita. Semoga ke depan dengan bergabungnya 3 bank syariah ini kita menjadi mayoritas di negeri yang Islam. Terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Buya Isam, juga kita terus belajar dan siap menerima kritikan-kritikan, apalagi itu seorang pejabat. Dan alhamdulillah pejabat dari BNI Syariah tadi bisa menerima dan justru kepingin terus dapat kritik dan mau belajar. Ya, jadi dia tidak lari dari kritik dan alhamdulillah kalau ini semua praktisi bangsa mau dan bisa seperti Pak ini, mudah-mudahan betul-betul keinginan beliau Bank Syariah itu menjadi pilihan utama dan tidak ada pilihan kedua. Ya, mudah-mudahan seperti itu dan ini perjalanan yang ketiga di Kota Padang, mudah-mudahan bisa kita ikutin lagi perjalanan kemarin dan untuk mengajak perjalanan ini kita pelajari antara kita bersama MDK Jambi, insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.